Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One. Kita tahu betul demonstrasi yang mengguncang jalanan beberapa waktu lalu menjadi alarm keras bagi pemerintah. Di tengah banyaknya desakan, kemudian juga muncul dorongan pengesahan RUU perampasan aset, bahkan juga tentang undang-undang pemilu, disampaikan pula tentang reformasi pemilu. Apa yang sebenarnya kemudian ingin dikejar oleh pemerintah? Apakah kemudian langkah-langkah ini mampu menjawab dahaga keadilan rakyat? Langsung saja kami hadirkan di studio One on One malam hari ini bersama dengan saya ada Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam. Terima kasih hadir kembali di TV One, sudah lama. Ya, sama-sama. Senang juga datang ke sini. Baik, Prof. Kita pertama-tama ingin melihat ya dengan berbagai dinamika yang ada beberapa waktu terakhir, Prof. Dari pandangan Anda, sebenarnya bagaimana sih kondisi negeri ini, Prof? Ya, negara ini punya potensi besar untuk berkembang maju, tapi juga mempunyai banyak masalah yang perlu diselesaikan. Dan masalah-masalah itu ada yang memang dalam jangka pendek harus diselesaikan, dalam jangka menengah harus diselesaikan, ada juga yang memang memerlukan waktu panjang sekali untuk diselesaikan. Saya kira apa yang menjadi tuntutan rakyat yang kemarin itu muncul dalam bentuk banyak sekali demonstrasi di berbagai daerah ya, ketidakpuasan terhadap Pemda, terhadap kepala daerah yang dianggap arogan, kemudian transfer ke daerah-daerah yang berkurang, akibatnya kemudian daerah menggali sendiri, pendapatan menaikkan PBB, jadi semua membuat dampak yang cukup besar bagi kehidupan rakyat kecil, terutama di daerah sampai ke kampung-kampung, dan kelompok-kelompok masyarakat itu menyuarakan pikirannya melalui media sosial, kemudian juga aktivis-aktivis di kampus menyuarakan itu di berbagai tempat, sampai ke aksi unjuk rasa, yang intinya sebenarnya mereka menyuarakan keinginan mereka terhadap satu perubahan dan ketidakpuasan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang sudah terjadi, dan tuntutan-tuntutan itu tentu diperhatikan oleh pemerintah dan direspon positif oleh pemerintah sebenarnya. Oke, direspon positif, kan ada 17+8 ya, tuntutan itu kan, Prof? Betul. Ya, saya berpendapat bahwa 17 itu ada yang segera dapat diwujudkan, ada yang memerlukan waktu untuk diwujudkan. Yang memerlukan waktu itu misalnya reformasi terhadap DPR sendiri ya, reformasi terhadap kepolisian. Itu memang tidak bisa segera diwujudkan. Oleh karena untuk melakukan reform terhadap DPR itu tentu harus sedikit-dikitnya 3 undang-undang harus diamandemen. Pertama adalah undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, kedua undang-undang pemilu, dan yang ketiga adalah undang-undang Susduk yang mengatur tentang DPR itu sendiri. Dan pemilu kan tidak bisa diselenggarakan besok atau lusa. Pemilu itu sudah terjadwal 5 tahun sekali. Jadi kalau tuntutan itu ingin segera diwujudkan segera, itu kelihatannya berat sekali ya. Apalagi mekanisme sudah mengatakan itu harus dilakukan 5 tahun sekali. Jadi masih menunggu. Tetapi kalau reformasi terhadap kepolisian itu kan memang merupakan satu tuntutan yang mendesak ya. Karena memang sejak tahun 2002 pada waktu itu, 2022 ya, pada waktu itu sudah mulai dilakukan, bukan 2022, memang betul-betul 2002 ya, pada waktu 2002. Ibu Megawati menjadi presiden, kita membahas RUU tentang kepolisian negara ya, yang kemudian menempatkan polisi itu di bawah presiden, dipisahkan dengan TNI, tapi sekarang kemudian banyak sekali kritik terhadap Polri, dan saya kira memang Anda kan salah satu yang mendorong juga untuk melakukan satu reformasi. Ya, karena saya sendiri yang pada waktu itu mewakili pemerintah membahas RUU tentang Polri itu di DPR sampai selesai ya. Saya bersama-sama dengan Pak Matori Abdul Jalil dan Pak Bimantoro pada waktu Kapolri sampai selesai. Tapi setelah 20 tahun lebih ya, saya kira sudah saatnya undang-undang kita evaluasi untuk kita lakukan revisi terhadap undang-undang Polri itu sendiri. Bagian-bagian poin-poin apa yang menurut Anda nampaknya sudah harus ada perubahan, reformasi di sana? Ya, polisi itu kan sudah dipisahkan dari TNI, jadi bukan lagi tentara. Kalau dulu masih zamannya Orde Baru, polisi dengan tentara itu menjadi satu. Makanya di DPR ada fraksi ABRI pada waktu itu. Tapi kita akhirnya memisahkan antara TNI dengan Polri. Dan TNI ini diberikan tempat begitu tingginya, dia tidak disamakan dengan Angkatan Darat, Laut, Udara, yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI, tapi polisi ini bertanggung jawab tuh langsung kepada Presiden. Jadi kedudukannya antara polisi dengan tentara itu sejajar. Nah, tapi setelah 20 tahun berjalan, tidak semua tuntutan keinginan kita pada tahun 98 ya, tahun 2002 itu
segera terwujud. Misalnya kita ingin polisi kita yang betul-betul berwajah sipil dan tidak lagi berjiwa militer, itu tentu berimplikasi kepada kurikulum pendidikan. Bagaimana mendidik polisi beda dengan mendidik tentara, kan begitu. Dan di samping itu juga semangat sipilnya itu harus dibangun ya. Nah, dan apakah kemudian sekarang ini juga tentara ini kan, polisi ini kan masih pakai pangkat-pangkat juga ya. Apakah nggak ada pangkat seperti mencerminkan mereka masih seperti militer juga? Saya kira itu memang harus dikaji ulang, dan terutama juga tindakan-tindakan polisi dalam aspek menegakkan keamanan ketertiban. Itu sering juga dianggap ini nggak banyak bedanya dengan gaya-gaya tentara. Nah, seperti itu. Cukup banyak berarti perombakan yang kemudian akan dilakukan di institusi karena polisi. itu Pak Presiden sampai melantik Pak Ahmad Doviri ya sebagai penasihat beliau, yang antara lain juga akan memberikan masukan dalam rangka reformasi kepolisian. Dan beberapa hari yang lalu Pak Presiden juga bicara dengan saya juga, mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan membentuk satu komite reformasi kepolisian yang mungkin akan dibentuk, kata Pak Presiden, itu sekitar 3 minggu lagi dari sekarang. Jadi mungkin pada pertengahan bulan Oktober akan dilantik Komisi Kepolisian itu untuk mengkaji secara mendalam terhadap problema yang dihadapi oleh Polri, dan bagaimana caranya kita menciptakan Polri yang betul-betul diharapkan oleh seluruh rakyat yang berwajah sipil dan betul-betul menjalankan tugasnya sebagai aparatur penegak hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban, dan jauh daripada tindakan-tindakan yang cenderung militeristik yang masih dirasakan oleh masyarakat tuh masih seperti itu juga Polri kita sekarang. Oke, Prof. Yusril, saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi bahwa nampaknya pemerintah kan saat ini memang fokus terhadap tuntutan yang kemudian diajukan juga oleh masyarakat beberapa waktu lalu, salah satunya juga soal adanya perombakan di tubuh institusi Polri tersebut. Tapi Kapolri juga sampaikan, kami terbuka, kami menerima berbagai saran, masukan untuk perbaikan di tubuh institusi Polri itu sendiri. Tapi tadi Anda sempat sampaikan ada problema polisi. Memang sebenarnya seperti apa sih, cukup parahkah kondisi Polri kita saat ini, baik dari segi kedekatan dengan masyarakat, dari segi strukturnya, terlebih juga dari penentuan kebijakan hukumnya? Ya, sebenarnya memang lebih terkait dengan wajah Polri itu sendiri. Wajah Polri. Ya, wajah Polri itu sendiri yang ditampilkan kepada rakyat. Yang sekarang ini dirasakan tidak banyak jauh berbeda dengan sebelum zaman reformasi tahun 1998. Padahal maksud kita pada waktu itu melakukan pemisahan antara TNI dengan Polri, dan Polri itu ditempatkan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kita berharap betul bahwa Polri itu meninggalkan wajah militernya. Jadi betul-betul dia merupakan aparat sipil. Secara teori undang-undangnya sudah begitu. Polisi itu sipil. Jadi polisi itu kalau melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, ya dia disidangkan di sidang kode etik. Setelah itu dia dilimpahkan ke pengadilan biasa, bukan lagi ke pengadilan militer. Tapi apakah kurikulum yang diajarkan kepada Polri sekarang ini betul-betul sudah mencerminkan keinginan supaya polisi yang berwajah sipil itu atau tidak? Nah, begitu juga kepangkatan yang masih juga ada kecenderungannya hampir sama juga ya. Pada tingkat perwira tinggi kan semuanya pangkatnya kan brigjen, Irjen, Komjen, Jenderal Polisi juga. Jadi masih kesan oleh orang awam itu ya masih tentara juga begitu. Dan apalagi di lapangan ketika menghadapi berbagai kerusuhan, ya unjuk rasa, demonstrasi, walaupun tentu tidak lagi menggunakan cara-cara seperti militer, tapi ya dirasakan orang juga kok ada tindakan-tindakan yang oleh sementara masyarakat dianggap sebagai satu tindakan yang cenderung ke arah represif ya. Penggunaan gas air mata, segala macam begitu, itu masih ada anggapan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita membangun kepolisian kita yang betul-betul ideal dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sekarang, itulah yang saya kira perlu dilakukan pengkajian ulang dan dilakukan reformasi kembali terhadap institusi Polri itu sendiri. Itu juga yang disoroti oleh Presiden Prabowo saat ini, sehingga kemudian ada penempatan penasihat khusus kepolisian bagi Presiden itu ya? Iya, betul. Karena sampai dilantik seorang penasihat khusus dan memang menunjukkan bahwa memang itu ada satu isu yang sangat penting di sana. Pak Presiden punya penasihat ekonomi, penasihat keamanan, ada penasihat politik dan lain-lain yang semuanya itu saya kira dirasakan penting oleh Presiden untuk memberikan satu masukan kepada beliau. Jadi Pak Ahmad Doviri
mantan Wakapolri yang selama ini kita kenal punya integritas yang cukup tinggi dan mempunyai wawasan yang cukup luas tentang politik. Saya kira tepat ditunjuk Presiden untuk menjadi penasihat itu. Dan saya kira masukan-masukan yang beliau berikan itu akan sangat membantu Presiden dalam mencari jalan keluar terhadap sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Polri sekarang. Ya, mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan, salah satunya kalau kita tahu dengan aksi demonstrasi di jalanan beberapa waktu lalu kan ada tuntutan, bahkan juga sempat ada wacana yang dikeluarkan dari pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Namun kemudian belakangan dikonfirmasi bahwa tidak mungkin kemudian dibentuk TGPF ini dan juga sudah ada langkah-langkah tersedia yang akan dibentuk oleh pemerintah. Apa alasan dibalik tidak dibentuknya TGPF ini, Prof? Dijawabnya sesaat lagi. Kami jeda dulu. Kami kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di One on One. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama kami saat ini sudah ada Prof. Yusril Iza Mahendra. Prof, kita lanjutkan perbincangan kita, Prof. Tadi kita sempat bahas juga mengenai tim gabungan pencari fakta terkait dengan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Mengapa kemudian pemerintah mengklarifikasi bahwa tak akan membentuk TGPF? Ya, sebenarnya pemerintah dari awal tidak pernah mewacanakan hal itu. Memang ada tuntutan-tuntutan rakyat supaya membentuk satu tim independen pencari fakta atas kerusuhan akhir Agustus yang lalu. Dan itu makin konkret ketika GNB, ya Gerakan Nurani Bangsa, bertemu dengan Presiden dan sejumlah menteri diundang. Dan dalam pertemuan itu salah seorang tamu, ya Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, yang mengusulkan kepada Presiden supaya dibentuk tim pengumpul fakta, tim pencari fakta yang independen dan kemudian dapat melakukan satu langkah yang pro justisial begitu. Pak Presiden merespon apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, yang mengatakan, beliau bilang ya itu satu ide yang bagus, ya ide yang perlu masuk akal, ide yang perlu dipelajari dan dipertimbangkan. Cuman beliau tidak eksplisit mengatakan setuju atau tidak setuju. Nah, tetapi sesudah pertemuan itu Pak Lukman dalam press conference, kita ditanya oleh wartawan, mengatakan bahwa Pak Presiden sudah setuju. Ya kami diam saja. Dan saya waktu itu sempat cross check juga kepada Pak Oto Hasibuan yang hadir dalam pertemuan itu, dan saya cross check juga kepada Pak Menteri Agama yang juga hadir dalam pertemuan itu, mengatakan Presiden kayaknya nggak mengatakan eksplisit setuju deh. Tapi ya saya juga tidak berani bilang apa-apa. Saya katakan ya lebih baik kita tunggu aja. Kalau sekiranya Presiden akan membentuk tim yang diusulkan oleh Pak Lukman, itu tentu kita akan dipanggil. Dan kalau beliau perintahkan bentuk, pasti kita akan bentuk. Tapi sampai berapa hari pada waktu itu? Karena cukup lama kan itu waktunya kan? Cukup lama. Pak Presiden waktu itu pergi ke Qatar, ya. Habis dari Qatar terus pergi langsung ke Bali. Sampai ke Jakarta, saya tunggu belum ada juga instruksi itu, dan akhirnya pada hari Rabu yang lalu ketika pelantikan Pak Jamari Ceniago dan beberapa yang lain, ya, saya menyempatkan diri untuk menemui Bapak Presiden dan meminta arahan dari beliau. Pak, ini bagaimana pembentukan tim pencari fakta ini? Dia bilang, nggak perlu dibentuk. Nah, beliau tegas mengatakan seperti itu. Ya, saya pun juga kan tidak mengatakan bahwa itu saya setuju pembentukan ini. Jadi ya udah biarkan saja, kan juga Komnas sudah membentuk tim penyelidik juga, ya, bersama-sama dengan 5 komisi negara di bidang HAM. Jadi Pak Presiden mengatakan yang itu saja yang jalan. Nah, jadi saya sudah mendapatkan satu kejelasan, dan sesudah pertemuan dengan Pak Presiden itu saya menyampaikan kepada pers di Istana Negara bahwa pemerintah tidak akan membentuk tim independen pencari fakta itu atau tim gabungan pencari fakta TGPF, ya, tapi pemerintah menyerahkan kepada lembaga-lembaga negara HAM untuk dengan leluasa melakukan penyelidikan sesuai dengan amanat undang-undang yang diberikan kepada mereka. Dan kepercayaan penuh Presiden terhadap beberapa Komnas ini? Ya, karena begini, Komnas-Komnas itu kan dibentuk dengan undang-undang, dan mereka itu diseleksi dengan cara yang ketat kan. Komnas HAM sebagai satu contoh. Kalau menjelang Komisioner Komnas HAM itu berakhir, kan dibentuk pansel. Kemudian kan diumumkan siapa-siapa berminat menjadi anggota Komnas. Lalu kemudian kan ujian, diseleksi, diwawancarai. Lalu kemudian sejumlah nama yang memenuhi syarat diajukan ke DPR. DPR melakukan fit and proper test lagi. Lalu DPR kemudian memutuskan, katakanlah sekian orang.
diserahkan kepada presiden untuk diangkat. Dan presiden tidak punya kewenangan apapun untuk menilai mereka, tinggal melakukan kepres mengangkat anggota Komnas. Jadi presiden nggak terlibat sama sekali dalam proses pemilihan mereka itu ya. Dan mereka dipilih secara independen menurut undang-undang. Nah kalau dibentuk tim pencari fakta, itu kan paling-paling dikeluarkan keputusan presiden tentang pembentukan tim itu. Mungkin saya yang disuruh, mungkin Pak Mensesnek, atau mungkin disuruh Pak Menteri Hukum untuk merumuskan pembentukan dari tim pencari fakta itu. Kepres kan di bawah undang-undang, ya. Jadi kalau hanya diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dan pengumpulan fakta dengan keputusan presiden, dia mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang pro justicial, ya. Pro justicial itu kan misalnya dia memanggil orang, ya. Dia menahan orang, dia melakukan penyitaan. Nah itu kan hanya bisa dilakukan atas perintah undang-undang. Karena menahan orang, menyita, itu kan melanggar HAM. Ya. Melanggar HAM itu menjadi hilang sifat melanggar HAM-nya kalau undang-undang memberikan satu pengaturan yang khusus tentang hal itu. Makanya seperti KUHAP dan lain-lain, itu kan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan satu langkah-langkah hukum kepada warga negaranya sendiri. Jadi kalau kita mengharapkan bahwa TGPF itu akan lebih sakti, lebih ampuh dari Komnas HAM, kalau dilihat dari segi perundang-undangan itu tidak mungkin. Ya, jadi paling hanya dengan Kepres dia melakukan investigasi dan betul apa yang dikatakan oleh Ibu Anis Hidayah bahwa Komnas membentuk satu tim pengumpul fakta independen yang bekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang non-justicial. Jadi bukan pro-justicial, tapi non-justicial. Justru yang pro-justicial ini adalah kemudian kewenangan dari Komnas HAM salah satunya di sini. Karena publik bertanya-tanya. Kalau pro-justicial itu kewenangannya polisi. Polisi, kewenangannya jaksa, KPK. Nah itu dia berdasarkan undang-undang. Dia bisa melakukan penggeledahan, dia bisa melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan. Tapi Komnas kan nggak bisa melakukan langkah-langkah seperti itu. Jadi yang diusulkan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin itu kan satu tim gabungan, sebagian pemerintah, sebagian dari masyarakat sipil. Nah, pemerintah ini yang bisa melakukan pro-justisial, yang masyarakat sipil melakukan pengawasan. Tapi siapa? Ya, misalnya saya diangkat di situ, terus Pak Prasetyo Hadi diangkat Mensesnek sebagai anggota komisi ini, terus kami manggil orang, kami nyita barang orang, nggak mungkin. Yang bisa melakukan itu kan hanya jaksa, polisi KPK. Yang sejenisnya itu, KPK pun nggak bisa. KPK kan hanya terkait dengan korupsi, kan begitu. Tapi publik menantikan, Prof, siapa kemudian orang-orang yang kemudian dimaksudkan oleh Presiden Prabowo pada saat menyampaikan di istana bahwa ini sudah merupakan tindakan makar, kemudian juga terorisme, ada pula kemudian isu yang bergulir, ada campur tangan asing. Publik menantikan faktanya seperti apa? Sebenarnya Pak Presiden itu tidak mengatakan ada tindakan makar, ada terorisme. Beliau mengatakan mengarah. Tindakan-tindakan ini mengarah kepada makar, mengarah kepada terorisme, dan kemungkinan juga ada campur tangan dari pihak asing. Itu memang berkali-kali Pak Presiden mengumumkakan hal seperti itu, dan saya memastikan di lapangan ya, saya datang ke Polda Metro Jaya, datang juga ke Polda Sulawesi Selatan di Makassar untuk memastikan mereka yang sudah ditahan dan lakukan penyelidikan dan penyidikan itu pasal-pasal apa yang dikenakan pada mereka. Maka dikenakan pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Ya, tidak ada satupun di antara mereka itu yang dikenakan pasal-pasal perpu terorisme, juga tidak dikaitkan dengan pasal-pasal makar di dalam KUHP ya. Kalau makar itu kan tindakan-tindakan yang menggulingkan, yang berkeinginan untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi sampai yang kita tangkap ini, rata-rata mereka itu hanya melakukan kekerasan, penjarahan, itu tunduk pada KUHP, pembakaran begitu ya. Bahkan undang-undang bahan peledak juga tidak digunakan. Ya, mereka melemparkan bom molotov misalnya. Nah, tapi undang-undang ITE banyak sekali digunakan karena terkait dengan penghasutan. Misalnya mereka di akunnya itu mengajak anak-anak ya untuk ikut demo, mengajak orang untuk membakar, terus tutorial bagaimana caranya bikin bom molotov. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi Pak Presiden itu jangan disalahpahami apa yang beliau katakan. Beliau tidak mengatakan sudah ada makar, ada teroris, tapi mengarah ke sana. Dan apakah ini ada karena asing? Karena publik bertanya siapa pembisik Presiden hingga kemudian mengarah kepada makar, itu kan cukup besar. Iya, kalau mengarah kepada makar sih memang bisa terjadi. Kalau gedung DPR itu diduduki, ya,
kemudian dipaksa DPR itu dibubarkan, kan keinginannya kan membubarkan DPR. Artinya ini by design, bukan kemudian memang berangkat dari keprihatinan rakyat. Ya, memang rakyat sih tidak akan sampai sejauh itu ya. Tapi ketika demonstrasi itu sudah berjalan dan kemudian diorganisir oleh satu kelompok di balik itu tujuan-tujuan mengarah kepada makar yang dikatakan oleh Pak Presiden itu sangat mungkin. Jadi terorisme misalnya, saya sendiri yang kebetulan pada waktu itu yang mendraft Perpu terorisme tahun 2002, waktu hanya beberapa hari sudah bom Bali. Jadi kalau orang itu menimbulkan satu ketakutan yang meluas, ancaman ketakutan yang meluas, orang sudah membuat bom Molotov, dilemparkan ke bangunan-bangunan, terjadi pembakaran, itu bisa mengarah kepada terorisme sebenarnya. Nah begitu juga ke arah Presiden tidak. Tapi mereka mau membubarkan DPR, membuat alat-alat negara menjadi lumpuh, tidak bisa bekerja, menjalankan fungsinya, itu bisa dikategorikan sebagai satu tindakan makar. Tapi mengapa kemudian tidak dikenakan pasal itu ya? Tidak. Jadi kita tahu juga bahwa sebenarnya yang ditangkap ini orang-orang biasa, yang ditangkap ini juga sebagian adalah mahasiswa, bahkan anak sekolah. Jadi kita tidak sampai pada kesimpulan mereka ini mau melakukan tindakan teror atau beliau ini akan mereka mau melakukan tindakan makar, itu nggak sampai sejauh itu. Karena ada nampak video-video kan yang beredar, ada memang orang yang kemudian sengaja melemparkan nampak seperti bom Molotov begitu kan, dan juga nampak ada satu orang yang kemudian berada di beberapa lokasi yang sama. Ya, jadi sebenarnya arahan dari Pak Presiden ketika rapat kabinet hari Minggu tanggal berapa saya sudah lupa ya, awal bulan September kemarin, memang tegas Presiden mengatakan memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas kepada mereka. Jadi tidak ada pembicaraan tuh Pak Presiden mau menerapkan darurat militer, darurat sipil itu nggak ada sama sekali. Walaupun rumusnya banyak sekali ya. Pak Presiden itu jelas menekankan perlu diambil satu langkah hukum yang tegas. Nah, tapi langkah hukum yang tegas itu pun kita masih batasi. Tidak menggunakan pasal-pasal terorisme, tidak menggunakan pasal-pasal tentang makar. Artinya ini masih dianggap satu delik tindak pidana biasa sebenarnya. Dan kita yakin bahwa keadaan ini bisa dikontrol dan bisa diatasi oleh aparat penegak hukum. Dan sudah memang setelah minggu pertama bulan September, itu kan demonstrasi sudah tidak berlanjut. Kerusuhan sudah bisa kita atasi. Dan saya juga mengecek tidak hanya di Jakarta, tapi juga sampai ke tempat-tempat lain, di Makassar juga, untuk memastikan bahwa langkah penegakan hukum kita itu sudah on the track dilakukan oleh aparatur penegak hukum kita ya. Saya cek apakah mereka mendapatkan tempat tidur yang layak, dikasih makan 3 kali sehari, ada ventilasi, ada penerangan, ada toilet yang bersih, itu semua terpenuhi. Nah, walaupun akhir-akhir ini berkembang rumor lagi kan bahwa mereka mengatakan mogok makan begitu ya. Saya juga waktu beredar berita bahwa itu saya sudah. Anda kan cek langsung kan ke lapangan? Ya saya cek dan saya langsung berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya, betul. Ya kita nggak mau aja lah ya. Tapi kalau misalnya masih ngotot juga, kita akan putarkan videonya, CCTV-nya. Orang itu dikasih makan, mereka makan kok. Gimana coba? Ada yang teriak-teriak mengatakan mereka mogok makan. Terus kita putarkan CCTV-nya. Mereka dikasih makan, mereka makan. Terus mau ngomong apa lagi mereka? Ya, jadi rumor itu bisa ditangkal dengan fakta. Dan kita punya bukti-bukti bahwa mereka dikasih makan dan mereka makan. Ya, kalau mengatakan mereka disiksa, kan semua ada CCTV, bisa kalau dikatakan mereka sulit dikunjungi, saya melihat sendiri mereka nggak ada kesulitan apa. Silakan dikunjungi. Ya, jadi tugas saya sebenarnya melakukan koordinasi, memastikan di lapangan bahwa apa yang dilakukan aparat penegak hukum itu adalah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tidak ada pelanggaran HAM di sana. Sebab saya bertindak adil. Jadi Anda melihat memang tidak ada pelanggaran? Nggak ada. Kalaupun misalnya aparat salah, aparat pun kita tindak. Seperti yang 7 Brimob itu kan, saya cek juga. Terus gimana ini? Kan sudah ada sidang etik. Ya sudah terbukti mereka tidak profesional, diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi ini apa sebab kesengajaan, kelalaian, atau sedang apa? Apa mereka mabuk bawa mobil itu? Apa mereka ngisap narkotik? Ya, terus bawa mobil ugal-ugalan sampai nabrak sampai mati? Itu tidak bisa diselesaikan di sidang etik. Itu harus dituntut di pengadilan pidana. Dan saya sudah memastikan itu bahwa kepolisian akan menuntut mereka, terutama yang membawa mobil dan yang di samping duduk di depan. Ya, kalau cukup awal bahwa dia memang ada
mungkin kelalaian, mungkin kesengajaan atau apa menyebabkan orang mati. Itu pun harus diambil satu langkah hukum yang tegas. Jadi saya sebagai Menko yang mengkoordinasikan masalah-masalah hukum dan HAM ini, saya ingin bertindak adil. Kalau rakyat melakukan satu kesalahan, kita ambil langkah hukum. Tapi kalau aparat juga melakukan, kita pun ambil langkah hukum yang sama juga supaya adil begitu. Anda ingin bertindak adil. Anda juga sudah sempat menjumpai di sel tahanan dengan Direktur Lokataru Delpredo di sana. Ya. Bagaimana kemudian pandangan Anda mengenai kasus terhadap Delpredo ini, dan juga Anda juga sempat berbincang bersama dengan Delpredo. Ya, betul, ya. Usai jeda boleh kita bahas. Saat lagi kami kembali untuk Anda. Ya, masih bersama kami di sini ada Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof, kita ingin tahu juga, Prof, sebenarnya pada saat kunjungan ke beberapa sel tahanan kemarin, berjumpa juga dengan Delpredo. Yep. Apa sih pembahasan empat mata antara Anda juga Delpredo? Iya, pertama-tama saya menyapa Pak Delpedro Marhain itu, dan dia datang ke gerbang sel begitu, dan terjadi dialog antara saya dengan Pak Delpedro dan juga Pak Wamenko Oto Hasibuan, dan juga banyak sekali rekan-rekan juga hadir di situ. Itu satu pembicaraan yang sangat konstruktif dan positif ya. Pertama saya menanya bagaimana keadaannya, dia mengatakan dia baik, dan apakah Anda didampingi pengacara, dia bilang ya, apakah makan cukup, semua dia jawab, semua keadaannya normal. Jadi saya memastikan bahwa tidak ada hak-hak yang dilanggar dan HAM-nya juga dihormati. Cuman beliau mengatakan, saya merasa saya tidak bersalah. Ya, dari konstruksi proses hukumnya, Prof. Ya, kalau Anda tidak merasa tidak bersalah, ini dari segi apanya? Prosedur pemeriksaannya atau memang apa yang dituduhkan kepada Anda? Ya, dia bilang, saya merasa bahwa tidak cukup bukti. Ya, bukti yang Anda lakukan perlawanan melalui pra-peradilan. Anda bicara dong sama pengacara Anda. Tapi kalau misalnya pasal-pasal yang dituduhkan kepada Anda itu Anda tolak, ya silakan itu pada kumpulkan bukti-bukti sebaliknya. Nanti dilakukan gelar perkara. Nah, sehingga nanti dapat dinilai secara objektif apakah apa yang disangkakan kepada Anda itu cukup alasan hukum dan cukup alat bukti untuk diteruskan ke pengadilan atau tidak. Kalau sekiranya misalnya setelah gelar perkara polisi mengatakan cukup alat bukti terus disidangkan ke pengadilan, Anda lakukan pembelaan di sana. Nah, ya dia menanggapi apa yang saya katakan dengan seperti itu, Prof. Tapi serius. Kalau dari kacamata Anda sebenarnya seperti apa kasus hukum yang mendera Delpredo ini, Dok? Ya, pasal-pasal yang dikenakan oleh polisi itu adalah pasal-pasal penghasutan. Jadi dia menghasut orang untuk melakukan sesuatu. Itu melanggar pasal dalam Undang-Undang ITE, dan juga dianggap juga melakukan tindakan yang lain, kalau nggak salah ujaran kebencian atau apa begitulah. Anda menemukan fakta itu tidak? Saya nggak bisa mengatakan saya menemukan atau tidak, karena itu bukan tugas saya, itu tugas polisi. Saya itu hanya memastikan dia diperiksa berdasarkan hukum acara yang benar atau tidak, hak-hak dia dipenuhi atau tidak. Misalnya dia diperiksa, dia nggak didampingi pengacara, diperiksa terus, jelas polisi salah. Tapi dia berhak menghadirkan pengacara, dan pengacaranya dihadirkan oleh LBH. Kalau saya sendiri nggak bisa menilai Pak, ini tuduhan kepada dia benar atau tidak, itu pengadilan nanti. Karena bahaya juga, Prof, karena banyak juga isu yang berkembang gitu ya, adanya isu kemudian salah tangkap, kemudian pembungkaman begitu, Prof. Kan bagaimana kemudian agar ini isu ya itu bahasa politik ya. Bahasa politik dalam melakukan pembelaan. Menurut pendapat saya, ketika orang itu disangka melakukan satu kesalahan, dia harus melakukan pembelaan menurut hukum. Dan saya kira aktivis-aktivis di masa lalu melakukan hal yang sama seperti itu. Bahkan Bung Karno ya. Bung Karno pada waktu ditahan oleh pemerintah Belanda, dia melakukan perlawanan di Landrat Bandung. Dia menulis pledoi, judulnya itu Indonesia Menggugat, sampai hari ini dibaca orang ya. Nah, sekarang ini kan para pengacaranya mengatakan, gimana kita mau melakukan satu pembelaan yang gentleman? Ini prosedurnya salah, ininya keliru, ini pembungkaman aktivis dan segala macam. Wah, saya katakan, ya justru kalau seperti itulah Anda harus melakukan satu pembelaan. Ya, jangan terus dilarikan kepada pembungkaman. Nah, itu kan politik ya. Betul apa dibungkam atau tidak? Pemerintah mengatakan selama ini orang mau ngomong apa aja silakan. Jadi jalani saja prosesnya menurut Anda? Nggak bisa. Kalau orang misalnya mengatakan bahwa bubarin DPR, DPR-nya brengsek apa segala macam, siapa yang bisa menyalahkan orang? Itu hak dia untuk berpendapat. Tapi kalau melakukan penghasutan, itu delik pidana. Nah, dan sekarang ini kan delik penghasutan kan sudah diubah oleh MK. Kalau dulu delik penghasutan itu kan delik formil, nggak perlu ada akibatnya. Menghasut itu sendiri sudah pidana. MK sudah memutuskan bahwa
delik penghasutan itu harus dibuktikan ada orang yang terhasut dengan itu dan melakukan satu kejahatan atau melakukan satu tindak pidana. Ini dimanfaatkan loh oleh mereka di pengadilan nanti. Jadi ketika aktivis itu ditahan ya, ini kan bukan orang biasa, mereka ini aktivis ya. Saya mantan aktivis juga, ya. Saya ketua MPM UI tahun 70 akhir tahun 70-an. Biasa kita menghadapi tentara, menghadapi Sudomo pada waktu itu. Kita lawan dengan gagah perkasa. Nah, kita tidak, sekarang kan masalahnya begini, ketika ditahan, oh saya dikriminalisasi, oh saya diitukan, oh ini, lawan dong. Sebagai aktivis. Sebagai mantan aktivis juga Anda melihat kasus ini? Itu yang saya katakan kepada Del Pedro. Saya katakan, Anda kan aktivis, Anda bukan mahasiswa biasa, Anda aktivis. Anda aktivis itu Anda itu pejuang, Anda pemimpin. Nah, pemimpin itu melakukan satu perlawanan. Bahwa misalnya kita mengatakan, ini sistem peradilannya nggak fair, polisinya nggak fair, apa Bung Karno itu tidak tahu? Ketika dia diadili tahun 30-an itu pengadilan Belanda kolonial itu akan fair kepada Bung Karno? Kan enggak. Tahun 74 saya bilang, Hariman Siregar semua ditahan, diadili. Waktu itu Pak Buyung, Yap Tian Hin, Jamaluddin Datuk Singgo Mangkuto, Tasrif, membela mereka di pengadilan. Apa Buyung ini bodoh? Dia nggak tahu kalau pengadilan Orde Baru itu akan bersifat objektif kepada tokoh-tokoh Malari. Tidak, mereka tahu kok. Mereka lawan, mereka hadapi. Jadi kasus yang mendera Del Pedro ini menurut Anda secara hukum sudah sesuai? Sesuai atau tidak sesuainya, saya bukan penyidik. Kalau saya polisi bisa ditanya begitu. Sebagai saya hanya Menkumham, memastikan prosedurnya sudah dilalui atau tidak. Ya, polisi sudah periksa dia berdasarkan polisi berhak dong untuk mengatakan Anda ini menghasut, Anda ini menjarah, Anda ini membakar. Berhak dong polisi. Persidangan yang membuktikan. Dia bisa melakukan pembelaan. Tidak perlu sampai ke persidangan. Sebelum sidang itu pun dia bisa membuktikan sebaliknya. Nanti gelar perkara. Nah, jadi tidak selalu harus nunggu pengadilan. Tapi yang saya kadang-kadang terus terang aja ya, saya agak kecewa sedikit. Ya. Tentang? Ya kan saya kan mengajari adik-adik, kan saya menghormati mereka ini semua aktivis. Aktivis itu harus pejuang. Ya. Saya kadang-kadang saya terus terang saya kecewa. Ada aktivis ditahan tiba-tiba mogok makan. Saya kecewa dengan aktivis seperti ini. Ya. Mogok makan itu kan cari perhatian supaya dikasihani. Nggak perlulah. Kalau saya ditangkap, saya ditahan, saya jadikan ini panggung. Untuk saya tunjukkan kepada pengikut saya leader, saya pemimpin, saya bisa mendobrak ini. Tapi kalau kita ditahan terus bentuk opini, saya dikriminalisasi, saya begini-begini, apalagi terus mogok makan, terus terang aja, saya kecewa dengan aktivis yang seperti ini. Dan Anda sudah pastikan tidak ada HAM yang kemudian dilanggar ada, pada proses kecuali itu? dia digebukin, dia disiksa, dia nggak dikasih makan. Prof, itu kami juga ingin nggak ada. dipastikan tidak ada. Dan kami juga ingin mendengar kepastian juga terkait dengan informasi dari nasib beberapa demonstran yang kemudian dikabarkan tidak diketahui keberadaannya. Usai jeda ya Prof, ya. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Ya, Anda masih bersama kami di One on One. Tadi di segmen sebelumnya kita masih membahas menarik soal Anda memberikan pandangan Anda terkait dengan aktivis saat ini, Prof. Bahkan Anda sampaikan ada kekecewaan di sana dengan mungkin bisa dikatakan mental para aktivis. Kalau kemudian Anda bisa melihat apa sih perbedaan aktivis zaman Anda dulu dan saat ini? Ya, saya pikir waktu zaman saya jadi aktivis mahasiswa, nggak mudah jadi aktivis itu. Ya, ada semacam satu seleksi alami ya. Pertama, mereka itu betul-betul menguasai permasalahan. Mereka banyak baca buku, mereka pandai berpidato, mereka tampil di depan panggung, mereka memimpin sebuah gerakan. Ribuan orang berdiri di belakangnya. Sekarang kan beda. Sekarang ini kan sudah zaman teknologi informasi ya. Orang itu jadi aktivis mungkin nggak perlu seperti itu lagi. Mereka jadi selebriti, mereka jadi pandai menulis, membuat konten di media sosial, lalu kemudian orang baca, dikira dia betul-betul leader. Ya, mereka nggak melihat dia secara fisik, secara langsung. Saya kira kita harus berhati-hati juga menghadapi ini ya. Itu bisa disebut aktivis tidak menurut Anda di media sosial? Ya, zaman sudah berubah memang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa aktivis zaman sekarang harus sama seperti aktivis zaman dulu. Tentu karena zamannya sudah berbeda. Tapi yang paling penting itu aktivis itu orang yang mempunyai satu keteguhan pendirian. Dia mempunyai satu keyakinan yang dia cita-citanya, yang dia perjuangkan, dia pegang teguh. Nah, karena itu dia akan menghadapi risiko apapun. Ya, dia akan hadapi, dan dia betul-betul sebagai seorang pejuang, ditekan, ditindas, dia lawan. Nah, itu yang saya kadang-kadang agak kecewa, itu dari segi mental gitu. Kenapa ketika ditahan tidak membuat mereka ditatu, menjadikan itu sebagai panggung untuk memperkuat posisi politiknya, malah membangun satu opini bahwa mereka dikriminalisasi.
Yang kedua, kalau tidak bangun opini seperti itu, maka menggerakkan orang demo supaya dibebaskan. Atau yang terakhir ini, mogok makan. Mogok makan itu kan cari perhatian, minta belas kasihan. Ya, untuk apa melakukan hal seperti itu? Apalagi bilang mogok makan, terus kalau polisi buka semua video-videonya, CCTV-nya mereka ternyata tidak mogok makan, terus apa yang terjadi? Kan kasihan aktivis seperti ini bisa kehilangan muka di hadapan para pengikutnya sendiri. Menurut saya aktivis itu betul-betul pejuang sejati. Dia mempunyai satu prinsip, ya kalah atau menang itu persoalan belakangan, benar atau salah persoalan belakangan, tapi dia mempunyai satu keyakinan, dia memperjuangkan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dan dia akan pertahankan mati-matian. Dia memperjuangkan orang yang dia pimpin. Kalau pemimpin memperjuangkan rakyat, kalau sekarang ini mereka memperjuangkan pengikut. Dan itu sebenarnya lahir dari organisasi-organisasi. Tapi kan kita memang butuhkan aktivis semacam ini untuk kemudian memberi masukan kepada negeri. Dan mereka kan sebenarnya kader pemimpin kita di masa depan. Saya bicara dengan adik-adik mahasiswa dari BEM maupun dari organisasi, dari HMI, PMBI, GMNI dan segala macam. Saya bertemu semua dengan mereka. Saya katakan, saya ini kan aktivis juga. Kalau Anda demo saya, dulu saya yang di tempat Anda itu yang demo Daud Yusuf, demo Abdul Ghafur segala macam, Nugroho Nutus Susanto. Ya, sekarang saya yang jadi menteri, Anda yang demo saya. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Nanti Anda yang jadi menteri, Anda akan didemo oleh generasi baru lagi. Kita ini semua karena aktivis. Anda mengalami? Saya mengalami. Ya, saya mengalami, ditangkap, mengalami segala macam. Waktu itu Pak Laksamana Sudomo, Pak Kamtib. Ya, Menteri Pendidikannya Daud Yusuf. Saya diskor. Karena saya ketua MPMUI pada waktu itu. Saya nggak ada merengek-rengek itu. Saya lawan, saya hadapi. Ya. Bahkan saya waktu itu bertekad mengatakan, Anda skor aja saya sekarang, Pak Daud Yusuf. Saya juga akan skor saya akan jadi doktor, jadi profesor KIU juga. Apa yang terjadi satu hari? Ketika saya sudah jadi Menteri Kehakiman, Daud Yusuf berkomentar, itu menteri itu siapa ya? Itu ada otaknya orang itu. Sampai Pak Purek 3 kita, Pak Tua itu mengatakan, Pak Daud, Anda sudah lupa, itu orang yang Anda pecat dulu. Ah, katanya. Jadi mungkin saya balas dendam, tapi balas dendamnya bukan dengan cara yang negatif. Saya tunjukkan, ya. Saya pada waktu di kampus juga pada waktu itu ditekan oleh dosen pada waktu saya menghadapi aktivis itu. Ya. Saya bilang, jadi jiwa-jiwa mental semacam ini yang kemudian memang harus ditumbuhkan di aktivis saat ini ya, Prof? Saya kira ya, harus punya ketegasan dalam bersikap, jangan gampang menyerah. Ya. Yang dihadapi ini kan, bayangkan kalau generasinya Bung Karno, Bung Hatta dan lain, mereka ngelawan Belanda, musuh. Ini kan, saya ini kan bukan musuh. Karena saat ini pun kan kami juga, paling tidak negeri ini masih membutuhkan lah aktivis dengan mental kuat baja seperti itu, Prof. Kritis, cerdas, berani. Kritis, cerdas, berani. Nah, apakah ini juga kemudian yang kemudian membuat Anda juga sempat kemudian mengecek langsung ke beberapa sel tahanan, memastikan mereka betul-betul dilakukan betul-betul tanpa adanya pelanggaran HAM di sana. Termasuk juga bagaimana kemudian Anda menjawab terkait dengan nasib dari para demonstran yang kemudian saat ini dinyatakan hilang. Bahkan isunya cukup liar, ada penghilangan paksa, Prof. Yaitu kontras yang bilang begitu. Saya kenal almarhum Pak Munir, ya. Waktu saya jadi Menteri Kehakiman tahun 99, Pak Munir, Pak Teten Mas Duki, dan teman-temannya itu sering saya undang ke kantor saya. Makan siang 3-4 orang, diskusi panjang. Ya, mungkin orang di luar berkata saya sebut dengan almarhum Pak Munir itu sepertinya antagonis. Padahal enggak. Kita semua aktivis, kita kawan sebenarnya. Tapi saat ini seperti apa, Prof? Sekarang kan, ini kan adik-adik yang terus meneruskan kegiatan kontrasnya almarhumnya Pak Munir kan. Dan kadang-kadang suaranya lantang, ya. Tapi belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya kan kemarin sudah lantang sekali mengatakan ada sejumlah aktivis hilang, bahkan diduga di penghilangan paksa. Ya saya waktu itu, ditemukan di ya saya langsung berkoordinasi dengan Wakapolri dan juga dengan Kapolda Metro Jaya. Dan ini yang disebut kontrasnya kita cari. Dan itu sudah kewajiban polisi itu, polisi cari. Nah, terus satu ketemu di Kelenteng kan, di Malang. Polisi juga telepon saya, Pak Kapolda bilang, Pak Menko, kita sudah ketemu ini. Satu lagi ketemu lagi di Kalimantan sudah jadi nelayan. Dan mereka kan hilang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penghilangan. Mereka ikut demo aja enggak, ya. Jadi dari Glodok itu naik motor pergi ke Malang, motornya dijual terus jadi modal untuk dagang mainan barongsai di sana. Ya. Tapi kan sebelumnya sudah teriak-teriak mengatakan ada penghilangan paksa. Rakyat mungkin ya. Tahu enggak?
Ya, ini kan aktivis Ya, seperti Anda kan bisa sudah mengecek kehilangan langsung muka ke lapangan juga, begitu ya? Oke. Bisa kehilangan kredibilitas juga di mata rakyat. Ini ngomong lu seenaknya aja lo ngomong. Ya, Tapi ternyata memang orang nggak ada penghilangan paksa kok karena dia jualan barongsai di sana, gimana sih? memang selalu menarik kalau berbincang bersama dengan Prof. Yusril gitu ya. Termasuk juga belakangan Anda ditunjuk sebagai Ketua Komite Nasional TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagaimana bisa, Prof? Ya, Dengan ini latar kan belakang masalah Anda. hukum ya. Dulu pada tahun 2000 berapa ya, saya sudah lupa ya, mungkin sekitar 2004 ya, pertama kali ada undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Itu saya menteri kehakimannya pada waktu itu, dan saya yang mengajukan RUU itu ke DPR, mewakili Presiden sampai selesai. Bahkan saya yang membentuk pertama kali PPATK. Itu kawan saya Yunus Hussein yang menjadi ketua PPATK yang pertama. Dia 2 tahun lebih dulu di Fakultas Hukum UI. Jadi ini masalahnya masalah hukum. Jadi mungkin karena itu sekarang ada tim koordinasi seperti itu. Itu sudah lama sebenarnya, sudah lama sejak zamannya Pak Jokowi sudah ada. Dan sekarang ini dilakukan pembaharuan oleh karena dulu itu ketuanya adalah Menko Polhukam, ya Menko Polhukam, karena masih satu. Nah sekarang ini kan Polhukam itu dipecah dua, ada Polhukam, ada Kumham begitu. Dan karena itu perlu diperbaiki. Maka saya ditempatkan sebagai ketua. Dan itu sekian banyak menteri, sekian banyak lembaga ada di situ. Jadi dia tidak praktis sebetulnya. Dia melakukan pengkoordinasian dan memastikan pekerjaan dari PPATK itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah kan kadang-kadang banyak juga yang nyeleneh gitu ya. Misalnya rekening dorman ditutup sama PPATK. Terus orang tanya pada Pak Yusril, tuh PPATK berwenang nggak sih menutup dorman? Saya bilang, itu mestinya urusannya OJK. Saya bilang, ya. Seingat saya waktu saya nyusun undang-undang tentang pencucian uang itu nggak begitu kewenangan dari PPATK. Jadi sebetulnya kita ingin memastikan supaya di negeri ini tidak gaduh, ya, tidak gaduh ke dalam rakyat kita sendiri, tidak gaduh juga keluar. Kita kan ingin suasana yang kondusif ya di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, situasi aman, tentram, hukum kita juga benar, lalu ekonomi kita bisa berjalan, kita bisa invest sendiri. Asing juga bisa datang ke sini melakukan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat. Dan karena itu Pak Presiden mengatakan, Prof, Anda aja yang mimpin nih. Ya saya kalau Pak Presiden perintah saya sampai ina wa ta'na. Pokoknya saya siap laksanakan. Dan saya pikir karena dulu saya yang menyusun undang-undang PPATK itu nggak terlalu sulit saya untuk memimpin badan koordinasi ini. Oke, ya. Harapannya cukup besar ya. Termasuk juga harapan kami kepada Anda untuk kemudian menegakkan hukum di tanah air, termasuk juga berlandaskan hak asasi manusia terkait dengan beberapa polemik yang terjadi belakangan ini. Terima kasih banyak ya, Profesor Yusril Iza Mahendra telah bergabung bersama kami. Mohon doa mudah-mudahan ya negara ini jadi lebih baik ke depan. Harapan kami juga seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Maria Asegaf pamit pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan One on One. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa.